Hi guys, it's Devran and welcome back to Hollow. Oke, gimana kabar kalian semua? Jadi buat kalian yang udah pernah nonton kisah pertamaku, yaitu 20 tahun tinggal di rumah berhantu yang berada di Mangga Besar, Jakarta Pusat di video pertamaku, dimana disitu aku ceritain tentang kisahku dimana itu pertama kalinya aku mendengar hal-hal aneh yang berhubungan dengan kegiatan mistis. Dan kegiatan pertama itu biar aku review sebentar dan review sedikit dulu, yaitu ketika aku melihat sesosok kuntilanak mungkin ya, dan bermain piano yang aku miliki pada waktu itu. Dan di video kali ini aku mau lanjutin kisah keduaku, tapi mungkin flashback dulu karena aku akan mengambil sudut pandang dari Mbak Siti pada malam hari itu dan juga apa aja yang pernah dialami hingga dia bersikap aneh pada waktu malam hari itu. Dan juga tentunya apa yang terjadi setelah aku tertidur kepadanya, karena kan yang aku tahu dia itu nggak tidur menjagain aku sampai orang tua aku pulang. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya. Dan begini ceritanya. Jadi beberapa hari setelah aku mengalami kejadian itu, aku merasa sulit untuk tertidur dan juga aku merasa selalu gelisah. Kenapa? Karena aku merasa ketakutan setiap kali aku ingin memejamkan mataku. Dan juga aku merasa tidak aman. Apakah aku akan menemui hal-hal itu lagi? Apalagi dengan mati lampu. Aku benar-benar jadi takut sekali ketika adanya mati lampu. Dan juga aku pun jadi agak enggan untuk menyentuh pianoku itu. Dan untuk informasi, pianoku itu bukan piano-piano besar ya, tapi piano portable. Jadi pas untuk belajar anak-anak pada masa itu. Maka dari itu, aku seringkali bertanya ke Mbak Siti pada waktu itu, Mbak, kejadian waktu itu benar hantu apa bukan sih Mbak? Aku selalu menanyakan hal itu kepada mbakku pada waktu itu. Ya, tapi berapa kali pun Mbak Siti selalu menepiskan dan mengalihkan topik agar aku tidak selalu mencari tahu hal-hal tersebut. Ya, aku bisa apa? Karena aku masih kecil dan aku tidak bisa memaksakan mbakku untuk bercerita terus terang. Maka dari itu aku hanya memendam sendiri dan tidak mungkin juga aku selalu bertanya ke orang tuaku. Karena seperti di video pertamaku, orang tuaku tidak pernah mau percaya terhadap hal-hal aneh seperti itu. Terlebih lagi, ayahku benar-benar skeptis dan tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Namun, 2 minggu telah berlalu, aku tetap sulit tidur, aku tetap merasa kebingungan dan merasa ketakutan. Akhirnya aku tetap bertanya ke mbakku. Dan kali ini aku bertanya seperti ini. Mbak, waktu itu aku ngeliat mbak itu lagi ngomong sama seseorang loh. Tapi nggak ada. Mbak mending jujur deh. Ada apa sih mbak? Aku tuh nggak bisa tidur, aku tuh penasaran banget. Lagi pula juga kita udah dengar bareng-bareng kan yang piano bisa bunyi sendiri. Dan juga kita juga udah lihat kan siapa yang main piano itu. Ngapain lagi sih mbak umpet-umpetin sesuatu yang aku perlu tahu? Lagi juga kita tinggal di rumah ini bareng-bareng. Percuma mbak mau umpetin apapun tapi aku juga tetap merasa ketakutan. Aku berkata seperti itu ke mbakku. Dan aku terus meyakinkan dia untuk lebih baik aku tahu daripada aku tidak tahu apapun dan aku tiba-tiba dikejutkan dengan hal-hal aneh. Ya, dan pada saat itu mungkin mbakku berpikir aku bukan orang yang mudah melupakan sesuatu yang terjadi begitu aja kayak anak-anak lainnya. Maka dari itu akhirnya mbakku mulai menceritakan apa yang terjadi kepada aku pada waktu malam hari itu. Begini kata mbakku, jadi gini loh Ren, mbak itu selama beberapa minggu terakhir itu merasa ada sesuatu yang aneh, tapi mbak simpan sendiri karena mbak merasa mungkin cuman kebetulan atau mungkin juga cuman hal-hal yang ya kesenggol atau apa. Ya maksud mbak itu beberapa minggu ini misalnya ada seperti barang jatuh, tiba-tiba barang kesenggol, dan itu rata-rata tuh mainannya Dek Jessie. Mainan-mainan yang kesenggol sendiri, tiba-tiba ada kicirikan bayi juga bunyi sendiri. Tapi ya ndak yang kenceng atau bagaimana, cuma kesenggol atau enggak ya kegeser kayak seperti sentuhan-sentuhan kecil. Makanya mbak itu merasa ya mungkin cuman kesenggol atau kena angin.
Ya mbak masih belum ada rasa takut sampai mbak mulai merasa aneh ketika Jessie mulai ketawa-ketawa sendiri, tapi nggak ada siapa-siapa yang ngajak dia main. Dan nggak jarang juga habis tertawa tiba-tiba Jessie menangis. Dan ya mbak merasa mulai mengingat apa kata mbak waktu di kampung dulu. Jadi mbahnya mbak itu pernah ngomong sama mbak kalau ingat loh dok, kalau mereka itu suka sama anak kecil. Tapi ya waktu di kampung dulu mbak ya merasa ya nasihat orang tua saja, coba enggak mbak dengerin terlalu detail. Ya tapi mbak mulai mengingat, apa karena di sini ada kamu, ada Dek Jessie, ada yang tertarik sama kalian. Ya tapi ya itu masih belum seberapa dibandingin seminggu terakhir ini. Jadi seminggu terakhir ini mbak itu merasa Dek Jessie itu mulai kayak bermain-main terhadap sosok yang gak kelihatan. Dia mulai tangannya kayak begini, kayak seperti ingin digendong seseorang gitu loh, seperti bermain-main terhadap sesuatu sosok. Jadi mbak mulai merinding kalau Dek Jessie itu mulai bertingkah aneh. Apalagi kalau itu terjadinya tuh selalu selepas maghrib sampai jam 8 malam sampai jam 9 itu Dek Jessie tuh suka bertingkah aneh, seperti ketawa-ketawa sendiri, tiba-tiba nangis. Lalu juga mbak merasa seperti ada suara anak kecil, tapi suara itu tuh belum begitu jelas pada malam hari itu. Maksud mbak tuh seminggu lalu lah, belum begitu jelas, cuman ada seperti ketawa yang mbak pikir itu suara anak tetangga, atau mungkin ya mbak salah dengar gitu loh. Nah beberapa hari belakangan ini sampai semalam itu ya Ren, mbak itu merasa makin gangguan itu makin sering, dan makin sering juga makin kelihatan jelas. Contohnya ya Ren, masa mainannya Dek Jessie ada bola-bola tiba-tiba gelinding sendiri, terus juga mainannya Dek Jessie itu tiba-tiba jatuhnya mulai kayak ada yang ngedorong gitu loh, bukan yang jatuh kesenggol lagi, tapi ada kayak yang ngedorong gitu loh. Dan Dek Jessie itu mulai nangis-nangis terus. Kamu sadar gak? Seminggu terakhir ini Dek Jessie itu nangis terus. Udah gak ada ketawa lagi tuh. Udah mulai nangis, ketakutan. Coba deh, gimana mbak itu dari ketakutan, mbak itu jadi kesel. Siapa ini sosok yang gangguin itu loh. Mbakku bercerita seperti itu kepada aku dengan muka yang memang kulihat kesal dan juga takut. Nah, pada malam hari itu ya Ren, mbak kalau nggak salah ingat tuh 6:30. Pokoknya selepas azan maghrib itu Dek Jessie itu mulai kayak nangis-nangis, terus juga mulai mainan tuh mulai geser-geser lagi. Terus juga ya mbak pikir ya mbak gendong aja lah, mungkin mau tidur gitu loh. Tapi ya makin mbak gendong ya Dek Jessie itu kayak ketakutan ada yang main-mainin gitu loh dari bawahnya gitu loh, seperti ketakutan gitu loh sama ada yang di bawah gitu. Tapi ya mbak pikir ya mungkin dia nggak enak kali ya digendongnya. Begitu ucap mbakku terhadap. Dan parahnya lagi ya Ren, waktu mbak gendong Dek Jessie, nangisnya juga nggak berhenti. Terus juga kaki mbak kayak ada yang ikut ngegendong gitu, ngegelantungan, kayak ada yang narik-narik, tapi ya samar-samar, nggak begitu jelas, cuma kayak ikutan berat gitu loh Ren. Ya mbak cuma bisa doa dalam hati pada waktu itu. Nah cuman itu gak selesai sampai jam 8 malam ya, waktu mati lampu itu loh Ren. Udah suasananya makin sunyi, serem, gak ada siapa-siapa, cuma ada kalian berdua, ditambah mati lampu. Udah gitu suara ketawa anak kecil lagi lari-larian lagi. Mbak itu takutnya setengah mati Ren. Aduh. Nah pas udah mati lampu tuh Ren ya, mbak itu merasa makin kenceng suara anak kecil lari-larian di sampingnya. Mbak itu merasa makin kenceng suara anak tuh ketawa-ketawa main-main di sekitar kaki mbak. Dan lebih seremnya lagi Ren, aduh mbak kalau inget tuh ngeri. Malam hari itu juga mbak tuh merasa diliatin sosok gede kayak perempuan apa cowok, tapi mbak merasa perempuan di pojok kamar itu yang kamu lihat gak ada siapa-siapa. Mbak juga gak lihat ada siapa, tapi mbak tuh merasa ada yang ngeliatin.
sampai ada bisikan, gak tahu bisikan, gak tahu suara siapa gitu. Dia bilang begini, lucu ya, kayak ada orang tuh cekikikan terus ngomong lucu. Kayak ya Mbak merasa tuh kayak ada yang suka sama Dek Jessi ini loh. Ya maksudnya tuh dari makhluk gaib Mbak merasanya, dan itu bukan suara anak kecil. Begitu kata mbakku waktu itu menceritakannya dengan detail. Aku masih bisa mengingat dengan jelas kenapa dia begitu ketakutan, karena pada masa itu memang Mbak Siti itu lumayan peka, karena dia juga sering cerita kalau dia sering mendapatkan gangguan di kampungnya dulu. Dan juga mbakku tuh sangat sayang terhadap kami berdua, makanya aku merasakan juga betapa kesalnya dia, khawatirnya dia terhadap kami. Dan gak cukup sampai situ ya Ren, udah Mbak omelin, Mbak bilang begini, awas kalian ya, kalau kalian macem-macem sama anak ini aku panggilin yang bisa ngusir kalian gitu loh. Mbak tuh udah sampai ngancam mau ngusir mereka loh Ren. Ya Mbak juga bingung waktu itu mau ngusir pakai apa, tapi yang Mbak pikir Mbak ada kenalan ustadz sekitar sini ya mungkin bisa dimintain tolong gitu loh Ren. Tapi tahu nggak Ren, bukannya mereka pergi, malah mereka itu malah makin ketawa menjadi-jadi gitu loh. Malah suara anak kecil makin kenceng, suara itu perempuan juga malah makin ngeledek itu loh. Seperti ngomong begini Ren, ini Mbak jelasin, mungkin waktu itu Mbak dengarnya samar-samar ya, karena Mbak juga waktu itu lagi panik. Dia kayak ngomong begini gitu loh Ren, buat aku ya, anaknya buat aku ya, kayak gitu loh Ren. Singkat tapi tuh serem banget itu loh Ren. Aduh, ya tapi kan ada anak kecil, Mbak harus jagain ya, Mbak harus kuat loh. Mbak ya bilang jangan ganggu mereka, jangan ganggu anak-anak ini, Mbak tekenin kayak gitu ke mereka. Nah sampai akhirnya ya Ren, waktu kamu tiba-tiba masuk itu Mbak kaget. Ya Mbak pikir tuh siapa lagi nih, cuman ya Mbak malah dari kaget ya malah jadi takut. Kalau kalian berdua ini kelihatan sama itu makhluk nggak kelihatan, ya Mbak langsung bawa kalian ke kamar kamu, udah tutup pintu rapet-rapet, nggak mau denger lagi itu suara-suara aneh. Makanya Mbak nggak mau ladenin kamu waktu kamu nanya suara anak kecil depan pintu, ya Mbak wes ngerti itu. Ya Mbak tuh udah lah, yang penting doa aja, aduh non cepet pulang gitu loh, biar pada pergi gitu loh. Nah waktu udah di kamar tuh ya Ren, waktu Mbak coba nyalain lilin, gendong Jessi dan nangin Jessi sampai dia bisa diem, itu ya Mbak tuh yang ngerasa kaki Mbak tuh berat banget, kayak ada anak kecil yang gelantungan, kayak ada yang dipeluk gitu loh. Ya makanya kamu nanya ada suara ketawa-ketawa, yang Mbak makin takut lagi. Mbak pikir perasaan Mbak doang, ternyata kamu lagi juga denger. Makanya Mbak nggak gubris pada waktu itu tuh Ren. Tapi kamu tahu gak Ren, Mbak itu udah pegangin sapu lidi juga sebenarnya. Mbak tuh taruh sapu lidi depan kamar kamu juga, tau gak? Makanya mungkin Mbak pikir biar nggak ada yang bisa masuk. Karena tuh Mbah dulu itu pernah bilang ke Mbak kalau mereka tuh takut tahu apa tuh ya, ada 4 kalau nggak salah ya, pokoknya salah satunya Mbak ingat tuh sapu lidi. Makanya Mbak bawain sapu lidi terus. Begitu kata Mbakku, dan setelah aku ingat-ingat memang benar. Waktu dulu itu sepertinya kalau setiap kali jagain kami itu Mbakku itu pegang sapu lidi selalu. Ya aku pikir untuk mengebut kasur, tapi ya aku juga pernah dengar memang sapu lidi itu ditakuti oleh makhluk-makhluk itu, tapi ya aku tidak tahu juga kepastiannya bagaimana. Dan kamu tahu Karen, ya waktu piano kamu itu bunyi sendiri itu loh, aduh Mbak tuh lemes gitu loh. Soalnya kenapa itu piano tuh bisa bunyi sendiri, denger jelas. Aduh, mana kamu pengen lihat lagi. Mbak pun jadinya ikutan keluar kan, udah ngeliat, denger juga. Aduh, kamu tahu gak, sewaktu kita keluar itu Mbak tuh denger, Mbak tuh kayak diketawain gitu loh, tapi samar-samar. Cuman ya udahlah, makanya waktu diketawain tuh Mbak langsung narik kamu ke dalam lagi ke kamar. Begitu kata Mbakku, yang makanya aku jadi ingat waktu itu kan aku pernah ceritakan kalau
mbakku tuh tiba-tiba menepuk pundakku dan langsung membawaku balik ke kamar. Ternyata mungkin karena memang mbakku itu merasa seperti terancam ketika melihat sosok itu. Makanya Ren, mbak itu langsung suruh kamu masuk selimut tidur. Soalnya mbak itu merasa bahaya gitu loh. Takutnya ada yang kesurupan atau takutnya kalian dibawa kabur gitu kan. Ya, tapi tuh ya Ren, setelah kalian tertidur itu, aduh, bukannya diem malah ketawa cekikikan kan. Kamu denger gak? Begitu tanya mbakku, dan ya memang aku juga mendengarnya kan. Aku menjawabnya ya aku mendengarnya, dan tapi setelah itu aku nggak tahu lagi. Aku berkata begitu ke mbakku, dan ya jadi mbakku melanjutkan ceritanya apa yang terjadi setelah dia mendengar suara ketawa itu. Jadi tuh ya Ren, waktu sudah habis ketawa, mbak tuh nggak mau tidur, nggak mau tutup mata. Pokoknya mbak tuh tetap harus jagain kalian sampai non pulang. Tapi setelah ketawa cekikikannya hilang, mbak udah nggak denger lagi. Kamu tahu gak Ren? Selimut kita tarik-tarik, sama ada kayak anak kecil main-mainin tarik-tarik, tapi nggak yang kenceng, kayak ketarik dikit-dikit gitu loh, kayak berasa ketarik gitu loh dari samping kasur. Aduh, udah merasa ketarik-tarik tuh ada suara yang kayak gini loh Ren. Kayak ada suara ketawa aneh gitu loh Ren, kayak diketawain apa gitu, tapi suaranya tuh kayak patah-patah. Aduh Ren, mbak tuh lemes banget waktu kalau inget itu lagi loh Ren. Tapi akhirnya non pulang, gak lama non pulang, habis dia nanya ini kenapa mati lampu, tiba-tiba lampu nyala lagi Ren. Aduh Ren, kayaknya makanya ini kalian jangan berisik, kayaknya mereka tuh gak suka digangguin tuh. Tapi ya nggak tahu juga, ini suara anak kecil nih juga kayaknya pengganggu ini. Mbak tuh mau cerita ke mami kamu, tapi takutnya mbak itu dikatain mengganda-ganda malah, atau bikin takut kalian. Aduh, udahlah. Pokoknya sekarang ini kita diem aja dulu sampai ya kalau mami kalian nanya kenapa ini Dek Jessi nangis terus, baru ntar mbak ceritain. Begitu kata mbakku mencoba menjelaskan rencananya terhadap ibuku. Dan iya memang beberapa minggu kemudian adikku tetap tak kunjung berhenti, tetap aja menangis terus, sampai akhirnya nantinya mbakku akan menceritakan semuanya kepada ibuku dengan secara detail. Dan sampai akhirnya kedua orang tuaku pun yang tadinya tidak percaya akan hal-hal begituan, mau gak mau harus percaya, dan mereka harus mencari akal bagaimana caranya untuk mengatasi masalah yang ada di dalam rumah itu. Ya, tapi hal itu akan aku ceritain di videoku berikutnya. Dan video kali ini cukup sekian dulu, tapi juga aku akan ada pertanyaan buat kalian. Yaitu, 1. Kenapa mereka bisa memainkan alat musik dengan begitu merdu? Karena aku bingung juga ya, mereka itu nggak punya bentuk fisik, tapi kenapa mereka bisa memainkan piano begitu seperti orang profesional? Yang kedua, waktu itu kejadiannya gelap, redup, tapi kenapa aku bisa melihat sosok makhluk tersebut? Ya kalau aku mau jelaskan lagi, sosoknya itu seperti uap padat yang seperti uap tapi mengeluarkan energi yang redup, seperti uap gitu loh, seperti uap berwarna putih tapi redup, nggak begitu terang, tapi uap-uap redup. Dan rambutnya normal tapi bentuk badannya itu seperti uap berwarna putih, tapi ya mengeluarkan energi cahaya gitu loh. Ya pertanyaannya adalah, apakah benar mereka itu seperti itu? Buat kalian yang bisa melihat atau memang pernah melihat, apakah sama dengan apa yang aku lihat? Dan yang ketiga, kenapa mereka suka dengan anak-anak? Apa spesialnya anak-anak? Bukankah anak-anak itu masih polos dan masih belum punya pikiran? Bukankah harusnya mereka lebih senang dengan orang-orang dewasa yang bisa mereka manfaatkan atau bisa mereka bisiki supaya menjadi jahat? Kenapa harus anak-anak yang nggak bisa berbuat jahat? Yang keempat, kenapa mereka punya benda yang ditakutin seperti sapu lidi dan 3 lainnya aku lupa, tapi ada 4 kalau nggak salah, ingat. Tapi yang paling sering terdengar mungkin sapu lidi dan gunting kalau nggak salah.
kenapa mereka punya benda yang mereka takuti. Buat kalian yang pernah mengalami hal ini, atau kalian indigo, atau kalian memang mengerti akan hal-hal ini, please banget, boleh kalian share di komen di bawah ini, supaya aku bisa mengerti sebenarnya apa yang pernah aku alamin ini, alasannya itu seperti apa. Karena walaupun aku bercerita seperti ini dan akhirnya mengetahui asal-usul dari semua makhluk-makhluk ini, tapi aku masih nggak begitu mengerti sebenarnya mereka itu apa dan bagaimana gitu loh. Apa ya, bisa dibilang sejarah-sejarah mereka aku masih nggak begitu mengerti, kenapa mereka bentuknya seperti itu, kenapa mereka bisa takut ini, suka ini, aku masih belum begitu mengerti. Dan semoga kalian bisa menjelaskannya kepadaku. Dan video kali ini begitu dulu, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka videoku, dan subscribe biar kalian bisa tahu kalau aku udah upload video berikutnya. Oke, bye-bye.